Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Marni. Ada apa ya Ibu Waalaikumsalam. menghubungi saya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Waduh, pasti banyak yang bisa saya minta bantuan dari Pak Uus. Pak Uus, saya boleh minta waktunya sebentar nggak? Mau ngobrol-ngobrol nih. Boleh Bu. Kira-kira apa ya yang ingin diobrolkan sama Ibu? Mudah-mudahan nanti setelah saya mendengar saya bisa sharing bersama. Oke. Begini Pak, terkait dengan perpustakaan sekolah. Ini kan zamannya pandemi COVID-19 ya. Makin hari sepertinya makin luar biasa ini penyebarannya. Dan selama 1 tahun ini saya melihat anak-anak ya, siswa itu jadi hanya belajar saja di rumah, sementara perpustakaan sekolah yang tugasnya memberikan fasilitas dan memfasilitasi siswa dan guru dalam sarana penunjang pembelajaran itu sepertinya kok mati kutu ya sekarang Pak. Saya nggak tahu nih, saya sebagai kepala perpustakaan harus berbuat apa. Oh, tentang perpustakaan. Kira-kira ngobrolnya mau di mana Bu? Yang enak, yang menurut Ibu nyaman? Boleh Pak di kantin Pak sambil ngopi-ngopi? Boleh, alhamdulillah. Yuk kita ke kantin, Bu. Baik, Bu. Saya stop dulu sebentar. Baik, Bu. Alhamdulillah ini telah disediakan kopi segala, jadi merepotkan. Kita teruskan lagi, Bu. Kira-kira tadi yang tujuan ngobrolnya itu berarti bagaimana caranya perpustakaan di pandemi supaya bisa anak-anak belajar di perpustakaan. Seperti itu mungkin, Bu ya, tujuannya. Jadi ini terkait dengan tanggung jawab sebagai kepala perpustakaan dan berusaha juga memberikan layanan kepada siswa dan guru terkait dengan layanan perpustakaan tersebut. Walaupun tanpa ada tatap muka ya Pak. Apakah selama ini ketika pandemi berjalan perpustakaannya masih tetap bisa diakses Bu sama anak-anak? Secara langsung tidak bisa diakses Pak, karena kan memang ada juknis bahwa perpustakaan tidak boleh menerima kunjungan. Tapi sejauh ini yang sudah kami lakukan adalah menyiapkan buku-buku paket pelajaran itu kami satukan, kami bundle, dan kemudian meminta anak siswa itu atau orang tuanya gitu kan untuk mengambil di masing-masing kelas. Jadi kami sudah siapkan semuanya, kami simpan di kelas masing-masing dan secara bergilir orang tua dan siswa itu boleh membawa buku tersebut di rumah. Oh berarti ketika pandemi berlangsung anak-anak berarti masih bisa mengakses dengan cara mungkin Ibu menyimpan bukunya di kelas. Kira-kira bukunya itu dibawa atau enggak Bu sama anak-anak untuk dibawa ke rumah? Jadi kami minta mereka bawa semua bukunya ke rumah Pak dan itu berlaku untuk 2 semester. Oh, buku tersebut berarti dibawa ke rumah. Nah, kira-kira untuk mengetahui apakah buku dibawa ke rumahnya dibaca atau tidak, itu seperti apa, Bu? Apakah anak tersebut betul-betul membawa buku ke rumah untuk dibaca atau sekedar hanya membawa ke rumah saja tanpa ada kegiatan membaca di rumah atau seperti apa, Bu? Cara melihat ataupun itunya, Bu? Nah itu ya Pak yang saya bikin sedih ya gitu kan karena ya mohon maaf ya buku-buku yang kami sediakan itu kan memang buku-buku wajib dari pemerintah ya di mana sekolah itu wajib menyediakan. Tapi kemudian penggunaan buku tersebut harus kembali bergantung kepada guru mata pelajaran masing-masing Pak. Jadi ada guru yang dengan sukarela dan kemudian menggunakan buku perpustakaan tersebut sebagai sumber belajar. Ada juga guru lain yang sudah memiliki buku referensi yang wajib digunakan oleh siswa. Nah, ketika guru itu tidak mewajibkan siswanya untuk membaca buku dari perpustakaan, kekhawatiran saya adalah buku perpustakaan itu hanya numpuk di rumah saja tanpa dibaca. Atau mungkin Ibu punya program selain buku dipinjamkan ke anak ketika pandemi, atau mungkin Ibu punya kegiatan perpustakaan digital yang bisa diakses sama anak
Sehingga anak juga selain membawa buku mungkin bisa membaca dari internet barangkali Bu program perpustakaannya. Oh iya, kebetulan di saya di sekolah kami itu memang ada website khusus literasi tuh Pak. Kami menyebutnya sebagai ELITS, E-Literasi SMA Negeri 1 Subang. Nah, di ELITS itu sudah kami sediakan juga tuh sejumlah buku-buku bacaan elektronik ya. Jadi anak tuh sebenarnya sudah disokong oleh buku cetaknya, buku elektroniknya mereka bisa akses di website sekolah itu. Tapi ya kembali ya mungkin karena kurang tahuan saya di bidang teknologi gitu kan, saya tidak bisa memantau berapa anak yang sudah mengakses website, berapa anak yang sudah melihat dan membaca website atau tidak gitu. Kira-kira rencana Ibu untuk bisa meningkatkan kemampuan anak dalam membaca ataupun bisa memanfaatkan perpustakaan yang baik di pandemi ini yang tidak ada anak-anak di sekolah, kira-kira rencana atau program atau apa yang akan dilakukan Ibu, Bu? Mungkin rencananya di tahun ajaran baru ini saya akan koordinasi lagi dengan pihak sekolah ya terkait dengan bagaimana sosialisasi penggunaan uh, e-library ya, perpustakaan digital kepada seluruh siswa, kepada meminta kerjasama guru-guru di seluruh mata pelajaran dan juga mungkin akan ada sosialisasi ke orang tua terkait penggunaan website buku digital ini. Rencananya sih mungkin akan di tahun ajaran depan nih Pak. Baik, Bu, untuk kegiatan seperti ini sudah saya anggap bagus nih. Kira-kira program yang akan Ibu implementasikan untuk supaya anak-anak betul-betul bisa memanfaatkan perpustakaan dengan baik, selain koordinasi dengan rekan-rekan Ibu di rumah, dengan siswa dan orang tua, apa yang akan Ibu lakukan dengan atasan Ibu barangkali supaya bisa lebih meningkatkan lagi pemanfaatan perpustakaan, Bu? Oh, oh, iya, mungkin saya harus meningkatkan kapasitas saya dalam bidang teknologi ya. Mungkin juga saya akan melakukan semacam evaluasi kenapa apa sih yang menyebabkan minat baca siswa itu turun, kemudian apa yang membuat mereka enggan untuk mengakses website digital, dan kemudian juga saya mungkin akan membuat semacam survei sederhana keinginan siswa itu sebagai konsumen dari perpustakaan itu seperti apa gitu. Nanti dari survei-survei yang dilakukan itu akan memberikan gambaran ya layanan jenis apa yang sesuai dengan keinginan konsumen, karena saya juga paham bahwa gap generasi ya antara saya sebagai seorang pendidik di usia misalkan 40-an itu, sementara siswa kita kan anak-anak milenial nih yang punya kegemaran berbeda gitu kan. Jadi saya nanti akan mencoba menjembatani keinginan siswa dan juga sumber daya yang bisa dimiliki oleh perpustakaan sehingga perpustakaan mampu memenuhi keinginan siswa tersebut. Sekarang apa komitmen Ibu, tanggung jawab Ibu sebagai kepala perpustakaan di sekolah Ibu terhadap pemanfaatan perpustakaan di pandemi, Bu? Apa sih tanggung jawab Ibu gitu? Tanggung jawab saya sebenarnya adalah bagaimana tetap memotivasi diri saya sendiri ya, karena di era rebahan ini kayaknya tidak tidak banyak tuntutan sebenarnya ke saya tuh, tidak banyak tuntutan perpustakaan harus seperti apa, kepala perpustakaan itu seperti apa gitu kan. Tidak ada tuntutan dari pihak manapun. Tapi tuntutan itu muncul dari diri saya sendiri sehingga saya harus terus memotivasi diri saya sendiri untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin, walaupun di zaman pandemi bukan berarti perpustakaan itu tidak bergerak atau memberikan layanan sama sekali, tapi saya bermula dari komitmen itu mungkin saya akan meminta bantuan dan melakukan koordinasi dengan tim manajemen sekolah terkait mungkin dengan sejumlah pendanaan ya, bagaimana sekolah bisa mensupport pengadaan buku-buku digital, karena tidak semua buku digital itu gratis.
ada juga beberapa yang berkualitas itu kan berbayar ya. Jadi mungkin saya akan meminta uh, sekolah juga untuk berkomitmen terhadap pengadaan itu. Setelah itu baru kemudian saya akan meminta bantuan OSIS atau teman-teman guru yang lain untuk sosialisasi penggunaan perpustakaan digital. Jadi dari situ saya melihat memang bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri, saya tetap harus meminta teman-teman, siswa juga untuk sama-sama bergerak dan memberdayakan kembali perpustakaan. Semoga komitmen dan tanggung jawab Ibu sebagai kepala perpustakaan bisa diimplementasikan Bu ya, untuk menyemangati anak-anak walaupun tidak ada tuntutan, dan saya yakin alhamdulillah bagus. Jadi secara tanggung jawab pribadi, mungkin dedikasi seorang kepala perpustakaan itu ya harus betul-betul bisa mengimplementasikan. Ibu, saya mau ke kelas lagi ya, mau ngajar lagi. Mohon maaf ini Pak Us, terima kasih ya. sharingnya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Us, mencerahkan sekali tadi sesi curhatnya. Mangga Pak Us. Saya kikuk. Enggak Pak, tapi keren banget loh Pak Uus. Jadi ini kan karena memang berbasis curhatan saya nih ya, curhatan saya